Pemirsa, pembebasan 23 napi korupsi baru-baru ini dinilai mengancam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih, ada napi korupsi yang baru menjalani pidana singkat seperti mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Benarkah perang melawan korupsi kian melemah? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pemirsa, bebasnya 23 napi koruptor baru-baru ini membuat pemberantasan korupsi kembali terancam. Terlebih diantaranya yang baru menjalani pidana singkat jaksa Pinangki Sirna Malasari. Benarkah pemberantasan korupsi semakin melemah? Bersama saya Daneswara Pandiasa dan Widya Bayujati. Berikut liputannya. Nasib pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan. Negara dinilai kian lemah dalam menghadapi para koruptor. Pada 6 September 2022, sebanyak 23 napi kasus korupsi bebas bersyarat secara serentak. Hal ini pun seolah menjadi rapor merah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal KPK sendiri telah menangani 1.231 kasus korupsi sejak 2004. Adapun napi-napi koruptor yang kini melenggang bebas keluar dari bui di antaranya ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus pencucian uang dengan total 5,2 miliar rupiah. Lalu ada ex-Menteri Agama Surya Dharma Ali yang terlibat dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji dengan kerugian 27 miliar rupiah. Selain itu ada ex-Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus suap impor daging sebesar 10.000 US dollar. Selanjutnya ada mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah yang terjerat kasus pengadaan alat kesehatan dengan kerugian sebesar 3,8 miliar rupiah. Terakhir mantan Gubernur Jambi yang juga seorang selebritis tanah air Zumi Zola dalam kasus suap RAPBD Provinsi Jambi, di mana Zumi Zola terbukti menerima suap sebesar 37 miliar rupiah. Publik tentu sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang membebaskan para koruptor. Sebab korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang dalam konsekuensi hukum inilah istilahnya tontonan yang sangat mengecewakan dan masyarakat menjadi apatis. Apakah mereka masih mau membantu pemerintah untuk memberantas korupsi lagi? Saya setidaknya meyakininya berkurang sekarang semangat itu. Adapun dasar pemberian hak bebas bersyarat bagi para koruptor mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, di mana undang-undang yang sama digunakan untuk pemberian remisi bagi pelaku kejahatan kriminal umum lainnya. Yang cukup mengagetkan adalah ketika ternyata ada 23 orang napi koruptor yang bebas bersyarat karena diberlakukannya Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang baru, begitu ya. Jadi Undang-Undang 22 tahun 2022 dasarnya adalah di pasal 10. Di sana poinnya disebutkan bahwa kejahatan korupsi atau tindak pidana korupsi, pelaku-pelakunya yang dinyatakan bersalah, yang kita sebut sebagai koruptor, itu kemudian perlakuannya sama, gitu ya, sama halnya dengan pelaku-pelaku tindak pidana lainnya. Mudahnya prosedur pemberian remisi terhadap para koruptor ini dinilai semakin menegaskan korupsi tak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Sebab pemberian remisi ini dinilai sama dengan pemberian remisi kepada tahanan kriminal lainnya. Padahal sebelumnya pemberian remisi terhadap koruptor memiliki aturan yang sangat ketat sehingga sulit diberikan. Seperti apa sih memandangnya? Ya, bagi saya untuk kejahatan extraordinary, ya, kejahatan luar biasa, sanksinya harus luar biasa. Tidak boleh ada remisi, keringanan hukuman, sosialisasi di tengah masyarakat. Karena terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa, biasanya memang tidak ada upaya meringankan itu. Berkaca dari semakin melemahnya aturan dalam menghukum koruptor, sejumlah pegiat anti korupsi meminta agar juga dilakukan pemiskinan terhadap koruptor melalui perampasan aset korupsi.
Sebab jika aturan dalam penahanan koruptor tidak lagi mampu membuat jera, maka koruptor harus dimiskinkan. Jadi menurut saya memang koruptor itu kalau mau mendapatkan sanksi yang tegas bukan hanya pidana menurut saya sih, tapi soal perampasan asetnya itu. Jadi itulah jadi urgensi kenapa undang-undang perampasan aset itu sangat penting. Konteksnya sebenarnya bahasa sederhana adalah pemiskinan koruptor. Jadi koruptor menurut saya tidak terlalu takut untuk dipidana gitu ya, di penjara, karena apa? Fenomena yang terjadi selama ini kan adanya fenomena mafia hukum gitu ya, mereka bisa membeli sel mewah gitu ya. Akhirnya menjelaskan bahwa ya kebutuhan pemiskinan terhadap koruptor itu menjadi kebutuhan utama. Pola penegakan hukum atas pelaku korupsi kian merosot. Penanganan korupsi kini hanya ramai di awalnya saja. Namun seringkali berakhir dengan pemangkasan vonis dan pembebasan serentak para napi korupsi.